Pengobatan ini ternyata banyak juga ya warga Indonesia yang memilih untuk berobat ke luar negeri. Nah, ini perlu dipertanyakan. Kira-kira alasan apa saja yang membuat warga, terutama Indonesia, lebih mempercayai pengobatan di luar negeri? Berikut liputannya. Kesehatan menjadi hal yang berharga sekaligus mahal saat seseorang jatuh sakit. Upaya penyembuhan pun dilakukan dengan beragam cara. Salah satunya artis Denada yang akhir tahun lalu mengungkap sakit leukemia yang diderita putrinya. Untuk menjalani pengobatan, Denada membawa sang anak ke Singapura. Ustadz Arifin Ilham yang sempat mengalami penurunan kesehatan di awal tahun juga akhirnya dibawa ke luar negeri. Usai dirawat beberapa hari di RSCM Jakarta, pengasuh pondok pesantren Az-Zikra ini dibawa ke Penang, Malaysia untuk berobat. Menjalani pengobatan di luar negeri menjadi pilihan yang tidak mudah. Sehingga pastilah ada alasan yang sangat kuat untuk keputusan pengobatan di luar Indonesia ini. Seperti yang dialami Alis. Karyawan perusahaan telekomunikasi ini memilih negara Serbia untuk menjalani pengobatan kanker darah yang diidapnya. Peristiwanya terjadi di tahun 2000 silam ketika obat yang ia perlukan masih belum tersedia di Indonesia. Alis juga merasakan pelayanan kesehatan di luar negeri lebih baik daripada di tanah air. Confidence-nya terhadap penanganan di luar mungkin masih lebih daripada di Indonesia. Memang ada jenis-jenis penyakit tertentu yang kebetulan memang Indonesia belum memiliki ahlinya. Jadi memang ya orang kalau misalnya sakit pasti mau yang terbaik, pasti maunya mendapatkan ketemu dokter yang terbaik, ketemu fasilitas yang terbaik. Sejak tahun 2000 hingga kini, Alis masih mengkonsumsi obat karena kanker kronis seperti yang ia rasakan kesembuhannya memerlukan waktu yang tidak instan. Sementara di lain pihak, mereka yang pernah menjalani pengobatan di luar negeri tidak sepenuhnya setuju bahwa pengobatan di luar justru lebih unggul daripada di tanah air. Perempuan 67 tahun yang berprofesi sebagai penerjemah bahasa isyarat ini mampu sembuh dari 2 kanker yang menggerogotinya. Meski masih banyak yang menyarankan berobat di luar, pilihannya tetap berobat di dalam negeri. Buat apa kita keluar negeri? Dokter kita hebat kok semuanya. Alat-alat udah canggih juga. Dan juga di lain pihak, untuk saya pribadi, bagaimana dokter kita bisa maju kalau nggak ada pasiennya? Pasien selalu lari ke luar negeri. Karena kenyataan banyak dokter operasi dari Indonesia tuh justru manggangnya di luar negeri. Ini kejadian banyak sekali bukti itu bisa di Google atau bisa banyak. Mungkin masalah bedanya dengan di Indonesia, mungkin sesudah operasi. Perawatnya sih mereka sudah dapat pendidikan yang lebih bagus ya, jadi mereka tahu penanganan gimana. Mungkin, saya bilang mungkin. Di antara sejumlah tempat, negara tetangga Singapura dan Malaysia menjadi pilihan terbanyak. Menurut data Malaysia Health Travel Council di tahun 2016, terdapat 1 juta pasien asing yang datang berobat dan 500.000 diantaranya adalah asal Indonesia. Selain minimnya informasi terkait peningkatan pelayanan di dalam negeri, dalam sejumlah kasus lain, pasien kelas atas memilih berobat keluar karena terbatasnya kamar VIP yang tersedia. Kondisi rumah sakit, artinya relatif karena tadi ya jumlah pasien yang banyak, kemudian juga karena memang keterbatasan ruang-ruangan untuk VIP misalnya, ruang-ruangan tersebut juga menjadi orang harus mengantri. Pada beberapa hal di Pineng aja itu memang beberapa tindakan itu murah dibandingkan dengan di kita. Ya, ini PR kita sebenarnya. Nah, kita berhubungan karena memang di Indonesia ini peralatan medis itu masih dianggap peralatan yang luks. Dilansir dari detik.com, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut di dalam negeri penanganan kanker sudah cukup memadai meski diakui masih memerlukan sejumlah pembenahan. Berikutnya adalah biaya penanganan yang sudah masuk dalam jaminan kesehatan. Nah, sebulan penuh ini, selama bulan Februari ini, kita melakukan upaya-upaya itu mendorong meningkatkan pemahaman masyarakat dan ini dilakukan di seluruh Indonesia. Layanan kesehatan pemerintah harus juga terus ditingkatkan sekaligus didukung dengan perilaku masyarakat untuk hidup sehat dan menjaga kesehatan. Seperti rajin berolahraga dan mengkonsumsi makanan sehat berkualitas. Pemerintah juga diminta untuk terus mengawasi peredaran makanan berbahaya yang berpengaruh pada kesehatan warga negaranya.
Pemerintah juga diminta mengawasi peredaran makanan berbahaya yang berpengaruh pada kesehatan warganya. Tim Liputan Trans 7.